Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman nafi'an warzuqna fahman thaqila. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati 'ulumihi fid dharain amin. Wa taghyirul niyati ila ghairil madwi bi ghairi 'udhri. Dan hal yang membatalkan sholat berikutnya adalah merubah niat kepada selain yang diniati tanpa udzur. Contohnya kasarfi niyatil fardhi ila nafilati, seperti mengalihkan niat fardu ke sunnah, itu membatalkan sholat. Orang niatnya sholat maghrib sih, dirubah niatnya jadi sunnah. Misal sholat subuh 2 rakaat dirubah jadi sunnah, atau sholat zuhur dirubah jadi sunnah. Nah itu batal, karena tidak ada jazam, tidak ada keteguhan di dalamnya. Nah kan salah satu syaratnya dia harus al-jazm bil nahwi. Au ila fardin akhar, atau dirubah fardu yang lain. Orang niatnya sholat isya sih, buat sholat zuhur, atau sholat zuhur buat sholat asar. Niatnya sholat zuhur, kemudian dirubah buat asar aja, sama ini rakaatnya batal sholatnya. Wala tahsulul madhwiyatu, dan tidak hasil yang diniati. Yang diniati pun kagak. Misal dia sholat niat, sholat zuhur, betul-betul di hatinya itu sholat zuhur yang bawa kaki mustaq gitu ya, dan makmumah yang lainnya itu semua. Nah itu dirubah buat asal aja. Nah itu asal nggak dapat zuhur batal, karena dirubah-rubah. Jadi agama itu mengajarkan kita konsisten. Kalau kita niat kalau kita niatnya hasan, ya perilakunya hasan. Dibilang pun soalnya ada. Pakai nama likulli imri'in ma. Itu kalau nggak ada udzur. Bagaimana kalau nggak ada udzur? Bi khilafi ma idza kana ma'ahu udzrun. Berbeda dengan suatu yang bila adalah beserta dia apa udzur. Kecuali ada udzur nih. Contoh, ka'anzalna dukhula waqtin fa ahrana bi fardhi fabana annahu lam yadkhul, aw syara'a fi salatin dhannaha alayhi fabana annaha laysa alayhi, aw taharrama qabla al-waqti 'alifan wa qad jahila hurmata dhalik. Mana kalau berudzur? Seperti satu, dia mengira sudah masuk waktu, seperti seseorang mengira akan masuk waktu. Misal dikira udah zuhur nih, jam 12 kayaknya nih, sholat tuh. Kemudian dia takbiratul ihram dengan fardu zuhur. Ternyata fabana annahu lam yadkhul, maka ternyata belum masuk waktu. Nah ini belum masuk waktu, itu gimana niatnya? Itu mah tidak dikatakan berubah niat. Ataupun dia masuk di dalam satu sholat yang dikira wajib atasnya, ternyata laisa alaih, gak ada sholat yang harus dikerjakan, dikira
kayaknya ada pindahnya foto, kayaknya saya punya foto nih, atau ada wajib sholat, dikerjain aja, ternyata enggak, udah dibayar kan. Ataupun dia takbiratul ihram sebelum waktu, takbiratul ihram sebelum masuk waktu, dia tahu aliman, tapi wafat jahilah hormat dzalik, dan dia tidak tahu akan haramnya takbiratul ihram sebelum waktu, dikira mau nggak apa-apa sebelum waktu dia takbiratul ihram, dia nggak tahu. Dan wa'udhirat binahwi qurbil islami, dan dia dimahdur karena seumpama baru masuk Islam, dia kira mau nggak apa-apa, dikira takbiratul ihram sebelum waktu itu udah haram, dia nggak tahu tuh, karena dia baru belum tahu ajaran, belum tahu tentang hal itu. Maka gimana? Semua ini jawabannya batang taliku lahu naflah fil kulli, maka sholatnya berbalik bagiannya menjadi sholat sunnah. Ada berapa masalah kau? Tandai satu zona mukula waktin, dua awu syara'an, tiga awu taharrama qabla al-waqti, tiga masalah. Maka dalam tiga contoh ini, walaupun dia niat fardu sah tapi menjadi sunnah. Nah, contoh sholat aja kan buru-buru, bangun tidur setelah tahan, misalkan udah zuhur kan, hanya dia sholat. Wah, ini nggak di masjid tentunya, kalau di masjid malah ketahuan, kalau nggak ada orang, ini di rumah dia sholat. Ternyata dia sholatnya belum masuk waktu, maka sholatnya jadi apa ini? Sunnah. Jadi sunnah. Kalau nggak tahu, kalau sengaja tahu apa besar, ini kasusnya dia nggak sengaja, dikira udah masuk waktu, ternyata belum. Ataupun dia masuk pada sholat pikiran udah wajib nih, ataupun ada kodok ternyata nggak ada gitu ya, nggak wajib sholat banget dia. Ataupun takbiratul ihram sebelum waktu, dia nggak tahu kalau itu haram, sebelum waktu, tapi dia nggak tahu kalau haram. Maka semua sholat yang dilakukan walaupun niatnya fardu, maka berubah menjadi sunnah mutlak, gitu ya. Ada lagi kasusnya nih, wa yusannu limunfaridin fi mafrudatin ra'a jama'atan yusalluna tilkal fariidata ay yaqliba fardahu naflan mutlaqan. Dan disunnahkan bagi orang yang sholat sendiri, munfarid itu sholat sendiri, nggak berjamaah. Munfarid itu bukan tamu, bukan imam, namanya munfarid, sholatnya sendirian. Fi mafrudatin, pada sholat fardu, jadi lagi sholat fardu sendiri. Ro'an jama'atan, yang dia melihat jamaah sholat itu fardu. Misal dia sholat masuk ke maghrib sendirian, tiba-tiba ada rombongan masuk sholat berjamaah, maka sunnah yang tadi sholat sendiri itu membalik sholat fardunya menjadi sunnah. Di hati saya niat membagi fardu ini menjadi sunnah. Jadi 2 rakaat salam, 2 rakaat. Nah, nanti dia ikut lagi, ikut ke yang tadi yang jamaah yang rombongan. Waisallimu min raka'ataini, dan dia bersalam dari 2 rakaat. Jadi 2 rakaat langsung salam. Jadi jatuhnya tuh kita lagi sholat sendiri, tahu ada rombongan, ada jamaah lagi, maka dia salam. Maka dia dibalik fardunya menjadi Sunnah. Salam di 2 rakaat. Ataupun di 1 rakaat
idza kana al-waqtu wasi'an. Ini boleh juga sunnah kembali pakai menjadi sunnah kalau waktunya luas. Jadi boleh salamnya di 2 rakaat, boleh salamnya di 1 rakaat. Ini kasusnya sunnah kembali pakai dibalik niatnya menjadi sunnah mutlak kalau waktunya luas. Wa illa haruman kalbu. Jika waktunya sempit, maka haram sekali. Udah tahu waktunya udah mepet, nggak usah dibalik tuh, udah dikit lagi mau keluar waktu maghrib. Balik aja. Giliran pas udah dibalik, masuk isya, salah siapa? Jadi lanjutin aja udah sendiri juga karena waktunya udah mepet nih. Oke. Ini kalau waktunya luas. Kalau agak haram baru haram boleh. Terus bagaimana kalau kasus sholatnya beda? Bagaimana? Wa amman ada yang kana fi zuhrin. Jika ada si munfarid itu di dalam sholat zuhur, dia lagi sholat zuhur, para jama'atan fi asrin, maka kemudian dia melihat sekelompok atau jamaah di dalam sholat asar. Jadi kasusnya ini dia lagi sholat zuhur berarti ya. Dia lagi sholat zuhur, tiba-tiba ada orang sholat asar. Bukan berarti sholat asarnya sebelum waktu. Enggak. Ada sih sebelum waktu kasusnya tapi di jamaah takdim. Dia lagi sholat zuhur, tiba-tiba ada rombongan sholat asar. Dia sholat asar rombongannya. Gimana? Apakah kita sunnah membalik? Apa orang yang lihatnya sunnah membalik niat artinya menjadi sunnah apa enggak? Pada itu kalbu makan tidak boleh gimana? Pada itu sudah kalbu makan tidak boleh bagi dia si membalik ini apa tahu kalbu membalik nggak boleh dirubah ya gimana? Nggak boleh dibalik kalbu menjadi sunnah karena kasusnya sholat kalbunya beda. Omongannya tadi sholat asar, kalau tadi kan sama-sama. Kalian kamu bahkan dia dosa tuh. Jadi cara ngebalik juga harus ada aturannya. Cara ngebalik fardu menjadi sunnah nggak sebalik-balik. Kita ya lihat dibalik dan nggak boleh dirubah-rubahnya. Kecuali ada kasus-kasusnya nih. Ada masalah kayak tadi tuh ya 3 masalah mengatur kalau ini disunahkan. Kalau tidak ada kasus-kasus ini maka hukumnya boleh dosa tuh. Jadi nggak semua ibadah yang kita lakukan itu bernilai pahala kalau ada ilmunya dosa dulu. Kita ibadah kepada Allah kan, kita sholat, kita berapa nih perintah Allah tentunya. Kalau tidak didasari ilmu, maka kesahan ibadah itu masih dilakukan. Makanya selain kita itu gemar atau rajin ibadah, ilmunya juga perlu ditutup. Apalagi kita nih menghadapi bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu kan dihampar seluruh anwar ta'ah, macam-macam ketaatan banyak. Ada berjokok, ada sholat yang mulai atau sholat tarawih, ada macam-macam kebaikan dalam yang terus buka bersama dan lain sebagainya banyak di bulan Ramadan itu. Tapi kalau kita tidak mengkaji atau tidak menuntut ilmunya, disangka udah benar aja, ternyata di situ ada pembukaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana yang melihat? Contohnya sholat tarawih, memang kan waktunya habis isya lagi capek-capeknya, terus rakaatnya banyak. Di situ kalau kita tidak kaji atau tidak mendalami tentang ilmu, yang penting cepat, yang penting good, tanpa memperhatikan masnina, tanpa memperhatikan
baca Fatihah yang tadinya belum lo kebun gitu. Sampai pada muntah makmumnya. Saking kecilnya gaspol. Apa Allah ridho sama yang kayak gini? Apa Allah senang melihat orang bercanda dan ibadah? Begitu minimal sedangkan cepat enggak lama juga enggak. Kan model kita mah kita udah hafal. Jangankan sholat sunnah, jangankan sholat sunnah yang banyak orang wali udah taruh tar. Begitu model kayak gitu mah masih mendominasi hawa nafsunya ketimbang terahatnya. Jadi ibadah pun ada ilmunya. Gitu. Sodako, keluarga mah diabaikan. Karena kalau sodako itu yang paling utama keluarga dulu, kerabat dulu, padahal sodako pengen dipuji, posting, bukan ibu mamlik, begini. Sementara keluarganya kagak diomelin, begitu ya. Dia pengen dinilai. Kalau dengan ilmu nggak tahu kemana dulu ya. Kenapa itu? Pertama kalau yang harus terus keluarga, kerabat, tetangga, harus. Ini mah jor-joran. Terus masalah-masalah gitu dan lain sebagainya itu harus ada. Jadi takwa saja tanpa ilmu itu. Makna takwa itu menjaga perintah jalan ilmu. Apa kata ilmunya? Takwanya pasti gantung. Takwanya menurut kita, bukan menurut syariat. Gitu. Jadi yang namanya proses, yang namanya amal, itu jaga semau kita. Mau doa mau berlaku, jangan kita yang bikin, jangan kreasi kita sendiri, harus ikutin tuntunan Allah. Ngaji gitu ya. Kalau orang ngaji mau apa aja ada dasar. Apa aja dilakuin ada dasar. Kalau orang terus jenggali ilmunya, hal apapun sekecil apapun dilakukan kita itu ada tuntunannya. Itu yang Allah tuh. Itu yang Rasul mau. So, jadi jangan sampai ibadah kita ada hawa nafsu atau ibadah kita tidak sesuai dengan tuntunan Allah. Dibikin mendapat ridha Allah. Kita pernah diceritakan pada sahabat. Sahabat ini ngaku ngalah satu sahabat. Jadi salah satu sahabat ini rajin ke masjid. Semua manusia pada ngomongin orang ibadah yang lagi kelihatan orang soleh, kelujidan juga kelihatan mana itu. Terus air wudhunya itu membasahi kamar dan nempel. Sahabat pada ngomongin, kedengeran nama Nabi, ada sini rame-rame. Ini Rasulullah heran, kita ini sangat kagum sama seorang laki-laki. Dia rajin ke masjid, ibadahnya juga masya Allah. Yang mana kan juga datang ya. Tiba-tiba datang. Pas datang, Nabi nggak terpukau. Karena Nabi malah dia nunjuk. Aneh melihat di wajah itu. Saya mau tanya, waktu saya mau masuk ke masjid, ada nggak perasaan bahwa ente ini orang yang paling baik di antara yang lain? Iya ya. Itu yang membuat saya melihat kok wajahnya lain. Enggak. Ada kotak catekan setan. Tuh, jadi Nabi pun enggak terlena lagi. Nabi enggak terpesona sama orang gemuk kemarin ini. Tetap harus kita belajar ilmu tentang fikih lahir, juga kita belajar tentang ilmu batin biar menyelamatkan ibadah. Kalau kagak bahaya gitu. Bisa kamu udah bayang aja, ternyata terus tadi. Walau kalau balik, kotan lina hadis sahih.
asimat walam tasihah liftiqaril fu'aini ila tabi. Dan jikalau seorang itu membalik sholat fardu, dibalik itu saya ganti apanya Ustaz? Linahwi Linahwit duha enggak ada diri. Walau pada fardhatan linahwi duha asing. Dan jikalau seorang itu membalik sholat fardu karena semua fardu duha, itu lagi sholat fardu, diganti aja sholat duha, atau ganti aja sholat yang lainnya, pakai kalau benar. Gimana itu hukumnya? Asimah walam tasih, dosa dan tidak sah. Dia lagi sholat, habis sholat fardu, misal dia sholat subuhnya kesiangan, misal buat duha aja gitu ya, buat duha aja maru kali di daerah mertuanya. Kalau sholat subuh kan ada yang terpaksa pun dibawa duha, ganti aja sholat duha, dosa dan tidak sah. Karena apa? Kalau mulainya tidak tadi, karena butuhnya sesuatu yang ditentukan itu dilantain kepada menentukan. Jadi kalau mau doa, ya doa. Orang niatnya subuh sih, orang niatnya salah doa sih, bukan doa itu. Begitu. Kalau doa, niatnya doa. Nah ini bukan doa sih, diniatin doa, di sholatin doa, dia kagak sah, bosan. Itu cara mempelajari. Jadi tidak semua membalik fardu itu hukumnya sunnah. Ada yang sunnah, ada yang dosa tidak sah. Gitu. Ada yang makruh diunduri berbalik sendiri menjadi sunnah kalau tidak ada tuh. Tapi kalau normal kita rubah-rubah dunia, maka hukumnya karena tidak konsisten. Yang selanjutnya watahawulu 'anil qiblati, dan berbelok berpaling dari kiblat bisadri dengan dada dan sengaja. Jadi kalau kita lagi sholat, kita harus menghadap kiblat. Salah satu syaratnya sholat, salah satu syarat sahnya sholat adalah menghadap kiblat, mengetahui kiblat, arah kiblat, kemudian menghadap kiblat dengan apa? Bisadri, dengan dada. Waktu berdiri ataupun duduk, itu harus menghadap kiblat. Kecuali waktu rukuk atau sujud, itu harus menghadap kiblatnya dengan mu'dhamil badan. Kebanyakan anggota tubuh kita, yang besar dan malah kiblat. Nggak bisa kalau lagi rukuk menghadap kiblat, susah. Atau lagi sujud ya nggak bisa. Jadi menghadap kiblatnya waktu berdiri ataupun waktu duduk. Kalau seandainya dada kita berpaling, entah sampai cadang, entah pada lagi sholat, atau orang jatuh dari atas, kaget. Saya lagi sholat nih, tiba-tiba ada kuda jatuh, udah yang hindar, kaget. Ini berpaling dadanya dari kiblat, maka batal. Karena dia udah berpaling. Kalau ini jelas, ini sengaja nih. Min ghairi udhrin, tanpa udhur. Walau biikrahi, walau dibakar. Ada orang masalah, awas kalau sholatnya pada bulan, walaupun tepat tak juga sholat, itu tetap. Itu pun batal disuruh dalam istiqbal. Jika disyaratkan menghadap, karena ada sholat yang tidak disyaratkan antara sholat. Jadi ketika kita berpaling dari kiblat atau lagi salam, salam nih, dia nengok, assalamualaikum, ini ikut, dadanya ikut, maka
batal. Jadi kalau salam yang nengok sunnahnya, sunnah nengok mah, yang wajib mah salamnya. Kalau nengoknya tuh, Nah, jadi pas nengok dadanya jangan ikut berbalik, cukup mukanya aja. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Baru sunnah, kalau imam sunnah berbalik ke kanan. Jadi sebelah kanannya panggung, dadanya hati-hati tuh. Kayak orang sholatnya seletak. Misalnya nih nggak kuat berdiri, duduk nggak kuat, tidur ini nggak kuat juga seletak. Maka wajib menghadap kiblat dengan wajah. Nah, ketika dia menghadap kiblat, jangan nengok. Ketika nengok, sama aja dia berpaling dengan dadanya. Bagi orang normal, kalau orang sakit itu di rumah sakit, ini yang menghadap kiblat, mana ini ditinggiin, jangan mukanya. Masalahnya jangan nengok, dalam harus dia fokus. Mana kiblat itu? Kiblat itu yang dimaksud adalah Ka'bah. Apakah harus ke titik Ka'bah atau arahnya? Kata Imam Syafi'i harus ke titik Ka'bah, harus benar-benar 100%. Kalau dokter harus yakin. Misal Ka'bah, misal orang mau di Masjidil Haram ataupun di Mekah kan kelihatan tuh, itu harus yakin. Tapi kalau yang sholatnya jauh kayak kita, itu juga harus ke titik. Cuma nggak harus yakin, yang penting zon. Yang penting ada perasaan, ada zon nih. Ini harus. Bagaimana cara menentukannya? Cara menentukan arah kiblat itu macam-macam. Ada yang dengan bintang betul, ada yang dengan arah mata angin, ada yang dengan kompas. Kalau sekarang udah canggih, ada GPS. Gitu ya. Kalau orang dulu pakai matahari, pakai kompas. Gitu. Arahnya berang bintang, orang Indonesia berapa derajat? Kurang lebih 25 derajat dari titik barat. 25 derajat buat orang kita oke, daerah Jawa Barat, daerah Atap, Banten itu kurang lebih 25 derajat dari titik kan ada kompas tuh, cari titik utara selatan, kemudian ketemu kan ketemu titik barat sama timur. Dari titik barat ini nyerong kemudian 25 derajat. Kalau dari titik ininya 295. Kalau dari utara nih 29 derajat. Ini dia titik kiblat. Dari yang koreksi sama ulama kita gitu ya, pas diteliti kiblat itu di titik 25 derajat dari titik barat. Kalau dari titik utara itu 295 derajat. Gitu tuh. Menang dalam madzhab Syafi'i, kalau kita melenceng batal sholat. Kalau kita nggak ngambil kita, dia harus diperhatikan nih yang di rumah barat. Emak harus sholat anak kiblatnya mana? Barat. Dia tidak tinggi belajar kemana. Makanya kita perlu belajar tentang ilmu kiblat, makna kiblat. Nah kalau udah tahu, tanya. Kalau sekarang udah ada bapak, udah ada aktivitas, tinggal diarahin aja. Nah, jangan asal-asalan sejadahnya. Baru penting mana? Harus panas, baru barang mulai ya harus nyelom. Kecuali kalau ngaji udah dijajari nama arah kiblat, jadi nggak usah miring-miring kita. Lurus. Ya, penting tuh, karena kalau kita melenceng dalam madzhab Syafi'i ini melenceng dari titik kiblat batal. Walaupun dalam madzhab tetap yang penting
jihadnya. Jihad itu arahnya, arah kiblat ada di mana? Udah penting nggak keluar daripada faedah segitiga. Jadi dari titik 90 derajat. Selagi masih ada di kiblat ini, sudah berubah kiblat. Ini agak perluasan nih, makanya kalau yang kagak tahu, udah kasih aja yang belum tahu. Kalau yang udah tahu, arah gitu. Makanya kalau di rumah, pikir rumah, beli rumah, yang harus diperhatikan terlebih dahulu adalah arah kiblat. Jangan sampai ada tamu kan sholatnya mana? Akhirnya sholatnya timur, lagu tuan rumahnya. Saya jadi belum pernah sholat semenjak gimana sih? Gitu kan? Jadi gue udah tahu kok arah kiblatnya mana nih. Kalau sekarang ini semuanya udah terbuka, yang semua medsos udah ada, semua udah Allah kasih kemudahan. Tinggal kita memanfaatkan nikmat Allah yang dikasih buat manusia. Semua udah ada. Tinggal kita menggunakan untuk ibadah. Aslinya harusnya orang sekarang lebih rajin dari orang dulu. Orang sekarang harusnya lebih produktif ketimbang orang dulu. Orang dulu serba keterbatasan, kertas yang batas, referensi untuk nyari dulu sama kemana. Kalau sekarang udah mudah, dipermudah, cuma makin mudah makin mundur. Ya begitulah. Orang kalau makin mudah, justru nggak ada kemunduran. Malah zaman sulit melahirkan orang hebat. Dulu serba kekurangannya, serba terbatas, tapi melahirkan orang-orang hebat. Sekarang makin canggih, tapi anak-anak makin bodoh, bahkan disuguhinnya dengan medsos dan gadget dan lain sebagainya. Begitu. Tinggal kita memanfaatkan baik-baik apa yang Allah kasih. Makanya yang ditakutin sama Nabi itu bukan Dajjal. Yang ditakutin sama Nabi itu bukan Dajjal. Ada yang lebih ditakutin terhadap umat kata antum kalau dunia. Kalau dunia sudah terbuka, semua sudah dipermudah, itu yang ditakutin. Karena akan melahirkan zaman-zaman kerusakan. Orang mau kerusakan gitu. Ada itu kita minta topik karena keturunan kita jaga, keluarga kita jaga, agar kita tidak tergerus oleh perkembangan zaman dan bisa ngimbangin. Bisa ngimbangin itu adalah mulai ngaji yang akan lepas karena ngaji itu membuat orang sadar akan batasan-batasan, sadar akan bisa syukur terhadap nikmat dan juga kita memiliki kontrol. Jadi nggak kebablasan. Kalau kan nggak layak di zaman illa wabahnahu syarrun. Tidaklah zaman ini datang malaikat setelahnya lebih rusak, setelahnya lebih rusak. Jangan berharap. Jadi setelah itu rusak, generasi berikutnya. Karena itu kembali jadi kita, kembali keluarga kita, atau keluarga kita jangan sampai kita dirusak. Nah, illa salat syiddatul khauf, kecuali di dalam salat syiddatul khauf. Salat syiddatul sangat mencekam dan misalnya pada kita kayak di peperangan itu syiddatul khauf. Maka lagi perangnya lagi ditambah. Ada sholat khauf, ada sholat syiddatul khauf. Kalau sholat khauf masih bisa. Sholat khauf itu masih bisa dia ada karena di sholat khauf. Ada sholat syiddatul khauf, masih udah ketemu udah. Berperang dia nggak tahu anak kawan udah itu waktu sholat tapi pentingnya sholat. Waktu perang lagi sholat. Nah kita perang aja kalau tinggal. Kan makan enak, minum enak, tidur enak. Tapi sholat dia itu. Aslinya sholat itu jangankan waktu senggang, waktu ruang, waktu enak. Andai perang pun tidak boleh tinggal, tidak ada alasan tinggal sholat. Kecuali dunia itu marah-marah. Lalu surah kita akhirnya illa bisa lupa. Au naumin atau tidur ketiduran. Atau menjaman
ataupun terpaksa. Itu doang. Setelah ini tuh gak ada paksaan buat ninggalin sholat. Mas nggak ada. Ini lagi habis pesta capek. Nggak ada alasan capek. Gini orang tuh capek dari tamu berapa tamunya ya 2 orang sih ya 2 orang doang capek gitu ya. Baru tamu banyak nanti itu. Jadi soalnya tetap dijaga jangan sampai kita mengabaikan sholat. Orang kalau katanya mengabaikan sholat sama dengan dia mempertaruhkan kehidupan kebahagiaan dan dunia dan akhirat. Orang kalau dia berani cembeli sholat, taruhannya adalah iman, taruhannya kebahagiaan. Karena orang yang matinya suruh kopi banyak adalah bertahawan di sholat. Orang yang meremehkan sholat, kalau sholat masih ngentengin, taruhlah, apalagi orang kada sholat, yang ngentengin lagi itu bisa menyebabkan hatinya surut. Itu kan taruhannya iman berarti, kebahagiaan akhiratnya direbut, kebahagiaan dunianya direbut. Hati-hati. Cantik apapun, seganteng apapun paras cinta, kalau dia berani ninggalin sholat sudah. Allah ada yang tinggal, Allah yang dikhianati, Allah yang berani dia gitu, tak berani mau. Orang kalau dia jaga sholatnya, jaga ibadah, insya Allah ya kebahagiaan dia dunia dan akhirat dijamin. Gitu. Jadi jangan sampai kita berani yang itu. Nanti tinggal di mana? Waktu berbenang lagi tinggal kodok. Lagi waktu jalan ini jalannya dia banyak banget tinggal sholat. Mau masih sehat, mau belum wafat. Kalau udah wafat bagaimana kodoknya? Gitu. Kalau kita dulu nih dari ngapain sholat, tinggalin sholat, ingin berani, ingatnya berapa yang ditinggal. Baru lagi kan dia masa kagaknya dapat duit juga mau tandingkan sama orang kagaknya itu aja dari umur balik banyak banget lagi capek kan nggak ada mending sampai sekarang lagi capek dan kita di akhirat mending sekarang kita capek lelah menjalani ibadah menjalani perintah Allah biarnya kepaksa mending masuk ke kepaksa atau pada masih terlalu sekarang lama biarin capek ini mah agak ikhlas biarin gak enak juga orang lagi berjuang sih gitu ya terus jangan menggapai di doang yang harus jangan abaikan sholat semua bentuk kebaikan adanya di dalam sholat 5 waktu sholat wanafilah safar dan sholat sunnah safar jadi ada beberapa gerakan yang nggak apa-apa dia mengganggu kiblat. Pada waktu itu sholat itu maka tidak rusak sholat dia, nggak batal. Dia ada istilah istighfar 5 karena tidak disarankan menghadap kiblat pada 2 sholat itu. Kemudian maknuri maridillah yang hidupan wajib kiblat dan di antara orang yang dimuzuri adalah orang sakit yang tidak menentukan orang yang menghadap kiblat. Nggak ada yang arah juga kiblat di sholat. Nggak ada suster, nggak ada saudaranya yang bisa karain ke kiblat. Sholat aja, nggak apa-apa itu. Itu udur itu, kalau dia ada kalian, maka dia sholat atas keadaan dia sebisa mungkin. Namanya sholat di korbannya, bagus. Tapi nanti wajib itu dan dia bakal dan dia harus mengulang lagi kalau dia sembuh. Nanti kalau dia sembuh, dia harus ulang sholat. Walau kata malu gadu kahram karena jangan kundin bakalan sholat. Andai ada orang jorokin nih lagi sholat, jorokin atau senggol nih. Habis itu dia paling dari kiblat, batal tetap sholatnya walaupun balik lagi ke posisi semula. Maka jangan kundin bakalan sholat tuh, maka batal sholatnya. Kenapa? Ini berarti ikrah itu sholat. Karena jangan terpaksa di dalam sholat. Walau haram ma'in juga dinasihat anam misalnya aja yang lain. Tapi kalau dia lupa
Dan kalau dia berpaling dari kiblat tapi lupa, gitu tuh ya, lupa dia ngada mulu atau mirip mulu, lagi sholat dia begini, lupa, lupa, gitu ya. Tapi lagunya ada hubungan sama tek, dia lagi apa? Lagi, maka sholatnya tidak Bisa. apa? Kalau balik lagi. Tapi kalau dia ada di tang, bangun, nah itu mau batal. Alin aja belakang tuh, gitu. Nah, anda usah ada lebih daya dulu, maka itu tidak betul. Itu beberapa perkara yang membatalkan Salah. sholat. Nah, baru sholat berjamaah. Allah a'lam. Bisa. Al-Fatihah. Oh, tidak bisa terjadi. Alhamdulillah. Ya kan. Hubungan menjelang bulan Ramadan, saya selaku tulis di sini bukan pintu maaf bila mana ada kata-kata atau perilaku yang kurang berkenan, kalau dibuka pintu maafnya lah,